bentuk yang kedua seperti ini. Ini tadi ada barusan jam berapa tadi ada yang tanya. Ya, ini juga harus kalian hafalkan sekarang, jangan nanti. Gitu ya. Jangan menjelang ujian atau pas waktu ujian kalian baca satu persatu, habis waktunya. Setiap kali ada soal seperti ini, pilihan jawabannya kamu baca satu-satu, habis waktunya. Gitu ya. Ingat satu soal tidak sampai 2 menit untuk mengerjakan. Jadi gunakan betul-betul efisien gitu ya. Efisien. Ini hafalkan sekarang. Ya. Jadi kalau option A itu hanya satu saja cukup, 2 tidak. Kalau option B 2 saja cukup. Itu ya. Kalau C dua-duanya bersama-sama. Ya. Kalau D satu saja atau 2 saja. Gitu ya. 1 saja atau 2 saja. Nah, kalau E tidak dua-duanya. Tidak bisa, dua-duanya pun tidak cukup gitu ya. Itu kalau E. Nah, jika soalnya bentuk seperti ini misalkan A, B, dan C menyatakan bilangan real yang memenuhi persamaan A ditambah 2B ditambah 3C sama dengan 10. Berapakah nilai A? Bukan nilai A yang ditanyakan di soal ini, tetapi prosesnya gitu ya. Prosesnya untuk mengerjakan ini itu mana yang kalian butuhkan? Pernyataan 1 saja cukup atau pernyataan 2 saja cukup atau harus dua-duanya atau kedua-duanya pun tidak cukup gitu ya. Itu harus dicek. Nah, gini, perhatikan dari soal ini. Ini kan berarti ada 3 variabel kan? Ada 3 variabel. Mestinya kalau kita menyelesaikan persamaan linear 3 variabel, berarti kan kita harus punya 3 persamaan. Betul ya? Kita harus punya 3 persamaan. Nah, di sini itu anggap saja ini persamaan yang pertama. Iya kan? Kalau ini persamaan pertama, berarti kan kita masih butuh 2 persamaan yang lain kan? Tidak bisa hanya 1 saja. Atau tidak bisa hanya persamaan 2 saja. Tapi kita butuh dua-duanya. Sebagai persamaan 2 misalkan ini persamaan yang ketiga, gitu kan? Jadi kita butuh kedua-duanya, maka jawabannya adalah yang C. Gitu ya, clear ya? Oke. Tipe hot. Diketahui sistem persamaan 2x plus 3y min z sama dengan 14. 3x min y plus 2z sama dengan 24. Berapakah nilai z? Ya kan? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pernyataan tersebut. Pernyataan 1 itu x sama dengan y plus z, pernyataan 2 itu y sama dengan 2. Nah, gimana nih? Perhatikan sini. Ini adalah SPL TV. Ada tiga variabel, ya kan? Kalau kita menyelesaikan atau mau menyelesaikan persamaan linear ada 3 variabel di sini, umumnya kan kita harus butuh tiga persamaan. Ya kan? Kita butuh 3 persamaan. Ya. Nah, ini sudah persamaan 1, nggak begitu. Ini adalah persamaan 2. Nah, terus gimana? Nah, kita bisa pakai persamaan 3 yang ini. Ya, atau pakai yang ini. Ini yang ketiga ya. Atau pakai yang ini. Berarti gimana jawabannya? Jawabannya adalah yang D. Yuk, kok bisa Kak? Yuk, kita ulang lagi. Yang dicari bukan ini ya, bukan nilai Z-nya. Nggak peduli nilai Z-nya. Karena di pilihan jawaban tidak ditanyakan Z-nya sebenarnya. Ya, yang ditanyakan adalah prosesnya. Ketika kalian mau mencari nilai Z itu, prosesnya kalian butuh apa dari pernyataan 1 dan 2 ini. Gitu ya, butuh pernyataan 1, atau butuh pernyataan 2, atau dua-duanya, gitu ya. Atau tidak dua-duanya. Atau tidak dua-duanya maksudnya tidak cukup gitu ya, masih butuh yang lain lagi. Ya. Nah, ini kan 3 variabel. Kalau 3 variabel kita butuh 3 persamaan. Ini udah ada persamaan 1, udah ada persamaan kedua. Berarti kan tinggal kita butuh 1 lagi kan ya. Kita butuh 1 lagi. Jadi bisa pakai pernyataan 1, bisa pakai pernyataan kedua. Ya. Nah, coba aja kalau misalkan apakah bisa hanya pakai persamaan yang pernyataan 1 saja. Coba ya, nanti coba ya. Karena bukan Z-nya yang kita hitung, bukan mau mencari Z-nya. Ya, nggak perlu dihitung juga kan, membuang-buang waktu. Gitu ya. Kenapa Kak tidak A? Loh, kalau A itu kan pernyataan 1 saja cukup, tapi 2 tidak cukup. Padahal kita bisa pakai 1, bisa pakai 2. Iya kan?
Kenapa tidak B? Ya jelas, sama dengan A tadi. Ya, kita bisa pakai satu, bisa pakai dua. Kenapa tidak C? Kenapa kalau nggak dua-duanya? Kalau dua-duanya ya kebanyakan. Iya kan? Kenapa tidak E? Ya jelas. Wong salah satu bisa kok. Ya, oke. Jadi satu saja cukup atau dua saja cukup. Jadi satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan atau dan dua pernyataan dua saja juga cukup. Itu ya. Oke, semoga bisa dipahami. Yuk kita lanjutkan supaya terbiasa. Nah, coba ini gimana? Diketahui A tambah B tambah C sama dengan K. Maka berapakah nilai C? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pernyataan tersebut, pertanyaan tersebut. Ini pernyataan 1, pernyataan 2. Ini harus hafal ya. Laki-laki saya ingatkan harus hafal. Dan harus tertanam betul ini ya. Oke. Gimana terusan? Lihat ini. Ada berapa variabel? 3. 3 atau 4? 4. Iya kan? A, B, C, K. K-nya tahu enggak? Enggak tahu. K-nya juga enggak tahu. Iya kan? K-nya enggak tahu. Andaikan K-nya tahu, K-nya berupa angka, kita hanya butuh 3 persamaan. Iya kan? Kita hanya butuh 3 persamaan. Berarti kita pakai dua-duanya ini. Jadi kalau ini persamaan ke-1, ini persamaan kedua, ini persamaan ketiga. Maka jawabannya apa? C. Iya kan? Dua-duanya secara bersama-sama. Tapi bukan gitu. Salah ya? Salah. Kenapa? Karena K-nya juga kita tidak tahu. Artinya kan ada 4 variabel. Kalau ada 4 variabel, kalau ini adalah persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, berarti kan belum cukup, masih butuh satu lagi kan? Iya, masih butuh satu lagi. Maka jawaban yang benar adalah yang E. Pernyataan 1 dan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Clear ya? Oke, kita lanjutkan. Misalkan X dan Y bilangan real yang memenuhi X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 9. Berapakah nilai X? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yuk, gimana nih? Jawabannya mana? Yuk cepat. B. Betul nggak? Betul. Yuk kita cek. Kalau di sini ada 2 variabel, berarti kan kita butuh dua persamaan. Ya, ini misalkan persamaan 1. Ya kan? Ini persamaan 2. Ya, cukup hanya ini saja. Lah, 1 bisa enggak? Tidak bisa. Lah, ini kan sama saja sebetulnya. Ini kan sebenarnya sama aja kan? Sama nggak dengan ini? Sama. Jadi kita tidak membutuhkan ini. Itu ya. Kita tidak butuh ini. Kalau misalkan soal dengan pernyataan 1, itu tidak bisa, tidak cukup. Ya. Jadi pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 tidak cukup. Oke, itu ya. Lanjut. Misalkan X dan Y bilangan real yang memenuhi X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 9. Berapakah nilai X? Pernyataannya yang saya rubah. Pernyataan 1, X plus Y sama dengan 1. Pernyataan 2, X min Y sama dengan 9. Kembali lagi, 2 variabel. Berarti kita butuh 2 persamaan. Iya kan? Jawabannya mana? Yang D. Betul nggak? Betul. Iya kan? Bisa pakai yang ini saja cukup, iya kan? Atau yang kedua saja cukup. Ya, dua-duanya gimana Kak? Nggak butuh kebanyakan. Kan hanya dua variabel, kita butuh satu persamaan lagi. Ya, 1 saja cukup, 2 saja cukup. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Gitu, maksud saya gitu adik-adik. Jadi kalian harus betul-betul ini dihafal ya. Harus betul-betul ini
dihafalkan supaya terbiasa, nanti kalau mengerjakan bisa lebih cepat. Maksud saya gitu. Coba berapa detik tadi itu? Ya kalau saya tidak sambil menjelaskan sudah selesai kan dari tadi. Ya kenapa agak lama kan karena saya sambil menjelaskan. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini jika A tidak 0, maka grafik Y sama dengan Fx sama dengan AX kuadrat min 2X plus C akan memotong sumbu X di 2 titik. Nah, ini gimana nih? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Bukan dicari titik potongnya ya, tetapi prosesnya ya, lagi-lagi prosesnya. Kalian butuh yang mana? Yang ini apa yang ini? Yuk, gimana? Kalau memotong sumbu X di 2 titik, syaratnya apa? Syaratnya D lebih dari 0. Iya kan? D lebih dari 0. D itu apa? D itu B kuadrat min 4AC. Iya kan? B kuadrat min 4AC. Lah B-nya berapa? Min 2. Berarti kan min 2 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya itu AC. Iya kan? Lebih dari 0. Berarti kan gini. Itu ya. Oke. Terus gimana? Pindah. Ya kan? Terus gimana? Bagi 4. Nah, ini kan sama saja dengan apa? AC kurang dari 1. Iya kan? Kurang dari 1. Jadi hanya 1 saja A. Tuh. Kenapa kok tidak dua-duanya? Kenapa kok tidak D? Nah, kalau A kurang dari 1, ini kan untuk menentukan apa kalau A itu? A itu untuk menentukan apakah grafiknya membuka ke atas atau membuka ke bawah, kan gitu ya. Kalau ini apa nih? A positif lebih dari 0 kan? Kalau ini A kurang dari 0. Gitu ya. Jadi kita tidak membutuhkan yang A, apa yang ini, yang kedua, pernyataan yang kedua. Oke. Yuk, lanjutkan lagi. A tidak 0, grafik Fx AX kuadrat min 2X plus C akan memotong sumbu X di 1 titik. Ayo, gimana kalau di 1 titik? Syaratnya apa? Syarat kalau di 1 titik, D sama dengan 0. Atau artinya apa? Menyinggung, gitu ya. Menyinggung. Jadi grafiknya menyinggung sumbu X. Jadi sama saja memotong di 1 titik. Berarti apa? Sama seperti tadi. B kuadrat min 4AC. Berarti kan apa? B kuadrat min 2 dikuadratkan itu 4 dikurangi 4 kali A kali C sama dengan 0. Berarti apa? Nah, kan gini ya. AC sama dengan 1 ini. Maka jawabannya apa? A lagi. Iya kan? Kita tidak butuh ini. Ya. Oke. Coba berapa detik coba? Cepat ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, masih mirip, cuman soalnya diganti. A tidak 0, grafiknya AX kuadrat min 2X plus C akan naik. Nah, ini gimana? Naik di titik 1,Y1. Dengan syarat, nah, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. 1A lebih dari 1, 2C lebih dari 1. Gimana yuk? Kalau fungsi Fx ini naik, berarti syaratnya apa? Syaratnya Y aksen atau F aksen X itu lebih dari 0. Iya kan? Lebih dari 0. Nah, ini kalau diturunkan gimana nih? 2AX, ya kan? 2-nya turun ke bawah, pangkatnya jadi berkurang 1 kan? Dikurangi min 2X ini kalau diturunkan kan min 2, lebih dari 0. Nah, naik di titik 1,Y1, berarti kan X-nya kita ganti 1 aja. Kalau X-nya ini kita ganti 1, kan jadinya 2A. Iya kan? 2A min 2, lebih dari 0, berarti 2A
Lebih dari 2. Maka A-nya berapa? Lebih dari 1. Jadi yang kita butuhkan ini. Ya. C gimana? Enggak butuh. Lagi-lagi. A. Oke, clear ya? Nah, kita lanjutkan. Udah hampir selesai nih. Grafik Y sama dengan fx sama dengan 3x kuadrat min 6x plus 4 akan naik diantaranya saat, kalau akan naik berarti syaratnya apa tadi? Turunan pertamanya sama lebih dari 0, berarti f aksen x lebih dari 0. Sekarang ini kalau kita turunkan jadinya apa? Diturunkan jadinya 6x min 6 lebih dari 0. Berarti 6x lebih dari apa? Lebih dari 6. Maka x-nya apa? Lebih dari 1. Ya kan? Kita butuh ini. X-nya lebih dari 1. Ya. Loh Kak, kenapa kok Y-nya 4 tidak masuk? Nah, kalau Y-nya 4 berarti kan ketika Y-nya 4 berarti kalau Y-nya 4 maka jadinya gini. 4 sama dengan 3x kuadrat min 6x plus 4. Ya kan? Atau ini kalau dibuat 0 jadinya apa? 3x kuadrat min 6x. Ini kan hilang ya. Oke, kalau kita faktorkan jadinya apa? 3x ini jadi apa? X min 2. Betul ya? Berarti kan x-nya 0 atau x-nya 2. Nah, padahal naik itu ketika apa? X lebih dari 1. Lah, ini ada X sama dengan 0. Berarti kan salah. Iya kan? Salah. Kalau ini benar, tetapi kan ada ini. Ya, X sama dengan 2 benar. Tapi ada X sama dengan 0. Berarti kan salah. Jadi nggak bisa ketika Y-nya sama dengan 4. Jadi ini salah ya. Salah. Maka jawabannya apa? Tetap A. Oke, 1 saja cukup, tapi 2 saja tidak cukup. Oke, gitu ya, jeli ya, harus jeli. Kita lanjutkan lagi. Himpunan penyelesaian agar grafik Y sama dengan fx sama dengan x kuadrat min 4x min 12 selalu tidak naik. Nah, ini gimana? Selalu tidak naik. Nah, gimana nih? Kalau selalu tidak naik berarti dia turun atau diam. Iya kan? Turun atau stasioner, diam. Iya kan? Selalu tidak naik, berarti kan turun atau diam. Artinya apa? Syarat gimana berarti? Syaratnya f aksen x, kalau turun kan kurang dari 0. Kalau diam sama dengan 0, berarti selalu tidak naik itu syaratnya adalah f aksen x kurang dari atau sama dengan 0. Itu ya. Oke, nah sekarang kita turunkan ini. Jadinya apa? 2x ya kan? Min 4 kurang dari sama dengan 0. Berarti 2x kurang dari sama dengan 4. Gitu ya. Maka x-nya apa? Kurang dari sama dengan 2. Iya kan? Artinya apa? X-nya kurang dari 2 atau X-nya sama dengan 2. Jadi dua-duanya ini. Dua-duanya benar. Jawabannya mana? Yang C. Harus dua-duanya.